Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Puji, Jepi Puji, Jepi Pauji ya, kaitannya dengan membaca amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4, misalkan lebih dari 1000 dalam satu hari, tidak masalah ya. Nah, 1000 ini angka minimumnya ya, angka minimumnya ya. Karena setiap orang itu memiliki daya ya, memiliki kekuatan wadah batin yang beda-beda ya. Jadi kalau misalkan Anda kuatnya 100 ya, berusahalah untuk bisa sampai 1000 ya, dengan cara dilatih. Kalau Anda sudah kuat 1000, berusahalah untuk meningkatkan lebih besar lagi gitu. Karena semakin banyak jumlah yang Anda baca ya, ini diharapkan energinya semakin besar, diharapkan waktunya semakin cepat ya. Ibarat kita ini jalan ya, jalan satu hari 10 langkah dengan satu hari 1000 langkah ya, langkahnya sama. Kira-kira untuk bisa cepat sampai ya kepada tujuan itu lebih cepat mana ya? Kan lebih cepat yang 1000 kali ya. Nah, tidak percaya coba Anda jalan ya. Anda jalan 3 langkah dalam satu hari. Misalkan Anda ini dari Pasuruan mau ke Surabaya ya, target Anda ini adalah Surabaya. Setiap hari Anda jalan 3 langkah, si A jalan 3 langkah, si B jalan 1000 langkah setiap hari. Kira-kira yang datang lebih dahulu itu si A atau si B? Ya pasti si B karena 1000 langkah lah, seperti itu ya. Yang bisa mengukur besar kecilnya adalah diri Anda ya. Kalau Anda katakanlah 1000 masih kuat ya ditingkatkan. Kalau 1000 sudah tidak kuat ya sudah ditetapkan 1000 saja ya. Dilatih katakanlah 1 bulan ya, 1000 terus 1 bulan ya. Anda rasa masih kurang, tambahi ya. Jadi caranya seperti itu. Nanti otomatis wadah batin Anda juga akan meningkat gitu ya. Wadah batin Anda meningkat, energinya juga akan semakin besar. Ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan itu akan semakin cepat. Pak, saya mau nanya, jika kita mengamalkan pengasihan dengan doa yang panjang, contohnya doa Nurbuat, apakah energinya sudah besar jika dibaca 100 kali? Ya, sudah besar ya. Nah, supaya Anda tahu ya, supaya Anda tahu besar kecilnya energi ya, kalau Anda hanya sekedar bertanya ya, tidak ada pembandingnya, itu tidak akan terpuaskan. Nafsu itu tidak akan terpuaskan ya. Anda cari amalan yang pendek, misalkan Asma ya Wadud ya, ya Wadud ya, itu Anda baca 1000 kali ya. Anda baca 1000 kali terus Anda bandingkan ya. Jadi Anda mengamalkan 2 amalan ya. Anda bandingkan dengan amalan apa tadi, doa Nurbuat 100 kali. Nah, baru Anda akan tahu rasanya bagaimana ya, beratnya perjuangan bagaimana, rasanya bagaimana, itu Anda akan tahu, dan itu pasti Anda akan terpuaskan gitu loh ya. Jadi teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, biasakanlah untuk membuktikan ya, biasakanlah untuk membuktikan ya, materi-materi yang saya sampaikan gitu loh ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak hanya sekedar mendapatkan teori, walaupun kita jauh ya, mungkin Anda ada di Bekasi, di Banyuwangi, dimanapun ya, ya, supaya Anda ini bisa mendapatkan manfaat gitu loh ya. Anda belajar terus tapi tidak pernah Anda buktikan ya, percuma gitu ya. Terus apa lagi ini tak tanggapi ya teman-teman ya.
Saya kan sudah terbiasa mengamalkan sholawat fatih sebelum tidur, ya, sekitar jam 10 malam. Anehnya setiap mendekati jam tersebut, batin saya ada yang menggerakkan untuk membaca sholawat tersebut. Ya. Pertanyaan saya, yang menggerakkan batin saya untuk membaca sholawat tersebut, apakah itu otomatis saya sudah terbiasa? Iya, itu terbiasa. Ya, kadang juga asrar gaibnya, ya, kegaiban yang ada di sholawat itu menggerakkan. Sama, ya. Nah, saya mengamalkan sholawat Dalail Khairat itu sudah hampir 9 tahun, ya. Sudah hampir 9 tahun, ya. Misalnya saya capek-capek saya, ya, walaupun saya ketiduran jam 1 jam 2 itu mesti ono sing bangunkan, ya. Pasti ada yang bangunkan saya, baca dulu, ya. Setelah tak baca ya sudah selesai tidur itu. Nah, itu hal-hal yang biasa seperti itu, ya. Tidak usah dipedulikan, pokoknya diistiqomahkan saja. Nah, terus juga yang menggerakkan batin saya untuk membaca, cara mengendalikan energi target tersebut supaya tidak terbawa perasaan, sehingga saya bisa fokus dalam mengamalkan amalan pengasihan. Cara mengendalikannya, ya tidak usah dipikirkan, ya. Jadi cara mengendalikan, ya, supaya Anda ini tidak terobsesi dengan target, supaya pikiran Anda tidak kemana-mana, ya, terhadap target. Cara mengendalikan bagaimana? Tidak usah dipikirkan itu target itu. Ya. Kalau Anda masih memikirkan target, ya wes, tidak akan berhasil Anda, gitu, ya. Ini yang harus kita lepaskan, ya. Target ini harus kita lepaskan. Ya. Kalau Anda tidak bisa melepaskan, ya wes. Ibarat gini, ya, Anda habis zikir, habis mengamalkan, sudah dilupakan, seolah-olah Anda itu tidak mengamalkan. Ya, samanya ketika Anda katakanlah visualisasi, ya, pertama Anda kan visualisasi, ya. Pada saat visualisasi pertama, apa yang Anda rasakan, ya? Kan ketemu dengan energi target. Nah, pada saat ketemu dengan energi target, ya sudah, cukup sampai di situ. Kadang kan kita tidak, ya. Ketika kita sudah ketemu dengan target, kita kepo, ya. Tahu kepo, ya. Ingin tahu target ini ngapain gitu loh, ya. Akhirnya Anda terawang terus. Ya inilah yang membuat ini loh. Ya, itu kan sebenarnya ada di dalam diri Anda, ada di dalam nafsu Anda. Itu yang Anda harus kendalikan. Ya. Sehingga ketika Anda visualisasi sudah tutup tes, habis visualisasi sudah tahu titik target, titik tembaknya, ya sudah lanjut ke amalan, sudah nikmati saja amalan itu. Caranya seperti itu, pasti Anda akan berhasil. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rai.